Welcome back. Halo, Sobat Kotak Masalah. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Di video kali ini, saya akan menyajikan sebuah partai yang sangat spektakuler. Ya, di mana kedua penguasa di era tahun 1900-an sampai 1940-an. Antara Grandmaster Alexander Alekhine menghadapi lawannya Akiba Rubinstein. Partai ini terjadi pada tahun 1923. Jelas pada tahun itu pengkudetaan kekuasaan dari Rubinstein oleh Alekhine. Alekhine di sini memegang putih dan Rubinstein memegang hitam. Alekhine memulai permainan pion ke D4, hitam balas pion ke D5. Alekhine di sini menawarkan gambit menteri pion ke C4. Hitam membalas pion ke E6, gambit menteri ditolak. Putih kuda ke F3 dibalas dengan hitam kuda ke F6. Lanjut di sini Alekhine kuda ke C3 dan di sini dilanjutkan dengan gajah hitam ke E7. Dijawab oleh Alekhine gajah ke G5 dan diteruskan dengan kuda ke D7 dan dilanjutkan Alekhine pion ke E3. Rubinstein di sini rokade pendek, orthodox defense. Putih benteng ke C1. Dijawab hitam pion ke C6. Alekhine di sini memainkan menteri ke C2. Rubinstein attack. Hitam membalas pion ke A6. Rubinstein attack Carlsbad variation. Dibalas putih menaikkan pion ke A4. Rubinstein menjawab benteng ke R8. Dan Alekhine mempersiapkan rokade pendek, gajah bergerak ke D3 dan serangan terhadap pion hitam H7. Hitam pion kali pion. Alekhine membalas dengan gajah pukul pion. Hitam melangkahkan kuda ke D5. Jelas di sini mengadu kuda, sekaligus menyerang gajah 2 kali. Lihat sebentar pada posisi ini, kebanyakan pemain di sini akan memukul gajah dengan gajah. Karena risiko bila gajah mundur ke F4, kuda akan memukul gajah. Dan tentunya dilanjutkan pion pukul gajah, maka akan terjadi double pion di vertikal F. Dan ternyata di sini Alekhine memundurkan gajah ke F4. Jelas di sini kuda pukul gajah dan pion pukul kuda. Ada double pion di vertikal F. Hitam pion naik ke C5 mengajak pertukaran pion. Pion diterima oleh putih dengan pukul pion. Hitam menteri naik ke C7 menyerang pion C5 dan pion F4. Alekhine membiarkan hal itu dengan menyembunyikan terlebih dahulu rajanya, rokade pendek. Rubinstein di sini lebih memilih pion putih di F4. Lihat pada posisi ini, gajah putih diancam oleh menteri dan pion putih di C5 diancam oleh kuda. Alekhine menyelamatkan keduanya dengan kuda melompat ke E4. Jelas di sini menutup jalan menteri untuk memukul gajah dan sekaligus melindungi pion putih. Rubinstein tetap saja di sini memukul pion dengan kuda. Dilanjutkan kuda pukul kuda dan jelas di sini gajah pukul kuda. Alekhine di sini memulai ide yang cemerlang dengan gajah turun ke D3. Kita perhatikan di sini selain gajah di sini menyerang pion H7. Menteri juga di sini menyerang gajah hitam. Hitam menjawab dengan pion melindungi gajah naik ke B6. Alekhine jelas di sini melakukan sekak dengan gajah kali pion. Raja pindah ke H8. Jelas di sini gajah putih harus segera kembali karena jika tidak pion akan naik ke G6 dan tentu gajah akan selesai riwayatnya. Alekhine memundurkan gajah ke E4. Hitam di sini membalas benteng naik ke A7.
Di posisi ini, Alekin mencoba memanfaatkan situasi dengan pion naik ke B4, menyerang gajah. Lolo, gajah ini kan bisa pukul pion gratis. Bagaimana bila di sini gajah memukul pion? Gajah pukul pion, tentu jebakan Alekin akan berjalan lancar dengan menteri pukul gajah. Dan setelah benteng pukul menteri, benteng kali benteng, sekak. Tidak ada langkah untuk raja, kecuali di sini gajah mundur menyelamatkan rajanya. Dan itu pun tidak akan berlangsung lama. Skakmat terjadi dengan langkah benteng memukul gajah. Oke, sobat kotak masalah, kita kembali di posisi ini. Tidak mungkin seorang Grandmaster memakan pion begitu saja. Rubinstein menjawab, gajah mundur ke F8. Alekin di sini melangkahkan menteri ke C6, menyerang benteng E8. Rubinstein melangkahkan benteng, menggagalkan serangan Alekin. Selanjutnya, pion putih melakukan tugas terbaiknya dengan menyerang menteri hitam. Rubinstein mundur ke petak B8. Dan tentu langkah menteri ke B8 dimanfaatkan oleh Alekin. Kuda naik ke G5, mengontrol sayap raja F7 dan H7. Pada posisi dan situasi seperti ini, seharusnya Rubinstein menaikkan menteri ke E5. Jelas di sini menyerang kuda dan mengontrol area pertahanan sayap raja. Tapi di sini Rubinstein malah melangkahkan benteng ke D8, menggandakan benteng di vertikal D. Mungkin niat awalnya Rubinstein akan menaikkan gajah ke B7, menyerang menteri dan sekaligus gajah. Tapi Alekin rupa-rupanya lebih cerdas, terlebih dahulu menaikkan kuda ke G5. Baik, kita lanjutkan permainannya. Alekin menjawab di sini, gajah ke G6. Ups, langkah apa lagi yang dilakukan Alekin di sini? Memberikan gajah gratis. Ya, mungkin cara Grandmaster menghancurkan pertahanan lawannya. Baik teman-teman, saya coba analisis di sini. Bila di sini pion pukul gajah, tentu menteri akan mundur ke G2 dan ancaman sekak ke H3. Karena di sini pion hitam sudah bertumpuk, jadi jelas pion tidak dapat melakukan sesuatu yang dapat melindungi rajanya. Bila di sini raja bergerak ke G8, menteri di sini ke H3, gajah naik ke E7, menteri sekak, dan raja bergeser ke F8. Dilanjutkan dengan menteri ke H8, skakmat. Baik teman-teman, kembali di posisi ini. Jadi di sini hitam tidak memukul gajah dengan pion. Jelas di sini menteri naik ke E5. Jawaban Alekin yang sangat cerdas. Di sini kuda pukul pion, sekak, seter, sebom. Mau tidak mau di sini benteng akan pukul kuda dan dilanjutkan dengan gajah pukul benteng. Hitam menteri F5 mengejar gajah. Putih membalas benteng ke D1. Mengajak mengadu benteng. Hitam menerima duel dengan benteng pukul benteng. Sekak. Putih benteng makan benteng. Dan Rubinstein di sini memukul gajah. Jelas menteri akan pukul gajah. Hitam raja naik ke H1, melepaskan pasungan. Karena di sini menteri sudah banyak bekerja, tentunya akan sangat lapar dengan menghantam pion di A6. Lumayan untuk 9. Hitam melanjutkan menteri ke F3. Jelas mengunci pergerakan Raja Putih. Dan tentunya pengintaian kepada benteng Alekin. Tunggu. Di sini justru Alekin mempunyai kesempatan untuk mempiting menteri hitam dari belakang. Menteri mundur ke D3. Sekak, seter. Rubinstein sambil menggaruk kepalanya yang tidak ada rambutnya. Menteri memukul menteri. Lanjut, benteng makan menteri.
Gajah pukul pion, benteng menyerang pion. Raja naik ke G6, dan setelah benteng pukul pion sekak, Rubinstein di sini melambaikan tangan. Rubinstein sang legendaris menyerah di posisi ini. Sejak inilah dominasi Rubinstein diganti oleh kedikjayaan Alexander Alekhine. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video dari Kotak Masalah. Harapan saya semoga teman-teman menyukai videonya. Dan bila ada salah-salah kata, tentunya sekiranya bisa dimaafkan. Dan silakan dukung terus channel ini dengan di-subscribe dan dibagikan, di-like. Tentunya dinyalakan loncengnya agar tak ketinggalan update video terbaru dari Kotak Masalah. Dan terakhir, salam untuk teman-teman semua chess lover. Thank you so much.